Hari ini kita menuju Lumbanjulu, dari Sibolga ke Lumbanjulu. Kita melewati Batu Lobang. Jadi ini Tugu Adipura. Ini Tugu Adipura, Kota Sibolga. Kemudian kita belok kiri. Itu PLN, pas di simpang PLN Sibolga Kota. Oke. Perjalanan dari Sibolga ke Tarutung sekitar 2 jam. Sebenarnya jaraknya cuma 60 km, 60-an kilometer, cuman karena jalannya berkelok-kelok, jadi harus lambat, paling kecepatan maksimalnya 40 km per jam, 50 km per jam gitu. Makanya kurang lebih 2 jam lah. Kalau ngebut bisa 1,5 jam kalau ngebut ya. Oke, selamat menikmati perjalanan. Sibolga, Tarutung, dari Tarutung nanti Sipoholon, kemudian Siborong-borong, kemudian Balige, kemudian Porsea, kemudian Lumbanjulu. Habis Lumbanjulu itu Sipangambolon, Girsang, habis itu Parapat. Nah, kampung kami itu di Lumbanjulu, sekitar 17 km dari Parapat. Tapi itu masih Kabupaten Toba ya. Kalau Parapat itu sudah masuk Kabupaten Simalungun. Jadi Kecamatan Lumbanjulu itu adalah perbatasan antara Kabupaten Toba dengan Kabupaten Simalungun. Ketepatan hari ini tanggal 15 April, Jumat Agung, hari Jumat Agung, libur. Jadi besok itu biasa untuk orang Kristen dan orang Batak pada umumnya itu ziarah kubur atau membersihkan kuburan. Jadi saya pulang kampung untuk bersihkan kuburan opung, bapak, dan juga nanti Namburu di kampung menemani mama. Nah, ini kita udah mulai masuk kelok-kelok nih, ini tikungan sampai ke Tarutung, semua tikungan. Jadi sering bagi orang-orang yang mabuk perjalanan ini perjalanan paling menakutkan atau yang membuat mereka malas jalan karena gampang mabuk kan di sini. Teman-teman yang pernah di Sibolga pasti tahu nih, yang warna pink sebelah kanan ini lapo siombing. Makanannya enak nih. Tutup karena Jumat Agung. Ini sekitar sini banyak lapo. Ini juga ada lapo gabi B1 dan B2. Nah, mohon maaf ya bagi yang Muslim ya, yang nggak bisa makan ya. Cuman ngasih tahu aja bagi teman-teman, bagi yang mau tahu bahwasanya makanan di sini, di daerah sini banyak makanan B1, B2 gitu.
Kemudian dekat sini, di sini ada entok, jual entok yang daging entok maksudnya, yang bisa makan di sebelah kiri ini ada parabolanya. Itu enak tuh, bagi orang Batak pada umumnya pasti suka. Kalau orang Batak yang masih kelahiran kota juga sama aja, kelahiran di kampung sama kelahiran di kota sama-sama enak. Contohnya istri saya kelahiran di kota, doyan banget tuh makan di situ entok. Cuman bagi yang muslim kadang nggak mau makan di situ karena yang motong kan nggak sesuai syariat Islam gitu kan. Jadi sebenarnya nggak haram, nggak pakai darah, nggak, cuman cara pemotongannya nggak sesuai dengan syariat Islam. Jadi teman-teman yang muslim itu nggak mau makan di situ. Memang jadi haram kan kalau nggak sesuai syariat Islam kata mereka gitu. Tapi terkadang ada juga sih yang makan di situ, saya lihat pakai jilbab. Mungkin nggak terlalu peduli kali kalau soal pemotongan, yang penting dagingnya halal gitu. Cara masaknya halal, sama cara potongnya mungkin nggak sesuai syariat Islam ya. Pasti nggak sesuai sih, karena yang potong itu orang Kristen. Lihat nih perjalanannya, tikungan terus, belum sempat lurus udah tikung, sebelum sempat lurus udah belok lagi. Rumah di pinggiran jalan ini yang pondok-pondokan ini tempat untuk mandang-mandang ke laut, karena dari sini bisa langsung melihat laut. Yang buat malas ke Tarutung kalau kita dari Sibolga, ya jalannya ini karena tikungan terus. Kemudian yang kedua yaitu mobil truk ini. Mobil truk kalau udah di depan kita begini agak susah didahului karena tikungan terus kan, dan jalannya kecil sempit, jadi susah didahului karena jadi ya kita harus sabar di belakangnya, jalan lambat-lambat nanti sampai ada jalan lurus sedikit. Biasanya mereka berbaik hati untuk memberi kita jalan duluan. Truk-truk di sini pada dasarnya sih baik hati, supir-supir truknya, karena dia tahu dia lambat pasti dia kasih jalan kalau sudah ada jalan lurus sedikit. Tapi kalau tikungan gini ya gimana? Ya sabar aja di belakangnya gitu. Sempit nih, satu truk aja habis ya jalannya. Jadi kalau ada temannya dari depan ya harus kadang harus ngalah dulu, minggir dulu satu baru lewat satu. Malah konon katanya zaman dulu ini lebih parah lagi. Ini udah bagus ya, menurut teman-teman yang lama di sini ini udah cukup bagus. Ini bagus sejak Jokowi datang ke sini, Presiden Jokowi datang ke sini tahun berapa ya? Pada saat meresmikan Pelabuhan Sibolga yang menuju Nias. Video sebelumnya saya udah posting tuh. Jadi semua jalan ini diperbaiki jadi mulus. Itu
kata teman-teman yang duluan di sini ya. Karena saya di sini tahun 2019 September 2019, jadi udah tepat 2,5 tahun saya tugas di Sibolga. Lihat nih, nggak muatkan berpapasan kan, jadi harus berhenti dulu satu baru lewat. Ya kan? Nah, kalau gini yang bahaya nih, ketemu truk sama truk nggak muat kan. Nah, lihat tuh, nggak muat tuh. Wow, tipis, ngeri kan. Kalau mobil kecil sama mobil kecil sih nggak masalah ya. Cuman kalau udah truk sama truk, mobil kecilnya pun nakal. Otonya itu. Orang sini kali. Kalau orang sini sih udah paham jalan ini. Mungkin, tapi kalau mungkin pendatang asal jalan aja, ya nggak tahu, ngebut aja gitu. Kalau orang yang sudah sering pasti lebih hati-hati, dia lebih lambat kalau di sini. Kalau orang baru ya suka balap-balap. Nah, kita mau nyampe di Batu Lobang. Kalau Batu Lobang ini agak lebar nih sekitar sini. Biasanya sih ngasih jalan dia. Di sini kita harus klakson sama pakai lampu supaya ini soalnya gelap. Nah, ini Batu Lobang. Kemudian ada satu lagi. Nah, kita kasih duit jajan untuk anak-anak itu. Nah, ini satu lagi Batu Lobangnya. Jadi konon kata ini nyambung sampai yang satu tadi, yang pertama tadi. Jadi ini gunung nih, gunung dipahat zaman dulu, kerja paksa zaman dulu, dipahat zaman Belanda. Jadi dulu ini sebenarnya terkenal dengan nama Gua Belanda. Cuman kalau orang sini tahu ini menyebutkan ini, mengatakan ini Batu Lobang. Karena memang batu semua ininya. Jadi batu itu batu padas itu dipahat zaman dulu. Kerja paksa zaman Belanda zaman dulu. Dan konon katanya banyak meninggal di situ. Dan itu bagi yang bisa melihat ya, yang punya indera keenam, banyak hantu di situ katanya, bergantungan. Gua Belanda. Nah, kita udah lewat Gua Belanda, Batu Lobang. Nah, itu ikonnya di Tapanuli Tengah. Sebenarnya udah masuk Tapanuli Tengah. Batu Lobang itu udah masuk Tapanuli Tengah, bukan Sibolga lagi. Jadi Sibolga itu, kota Sibolga itu dikelilingi Kabupaten Tapanuli Tengah. Kota Sibolga itu kurang lebih cuman 11 km persegi. Iya, kalau nggak salah 11 km persegi. Bayangkan aja 11 km persegi sebuah kota. Betapa kecilnya itu, termasuk kota terkecil di Indonesia itu, Sibolga. Lihat aja di Google kalau nggak percaya. Itu termasuk kota terkecil di Indonesia, Sibolga. Emang kecil banget. Nah, kita masuk Tapteng. Ini masih tikungan-tikungan terus sampai nanti kita sampai di Tarutung. Kalau Tarutung udah enak. Udah ngerti tikungan lagi.
Batu Lobang itu juga muatnya cuma satu mobil, jadi kita harus bergantian. Dari yang depan, kalau ada di depan kita berhenti dulu, mereka masuk dulu. Kemudian kalau udah habis baru kita masuk. Tadi anak-anak itu kan pada ngarah-ngarahin itu, mau menunjukkan jalan bahwasanya di depan gak ada mobil, maju gitu ya, sekalian nyari uang jajan lah mereka. Gak apa-apa, kita kasih uang jajan bagi anak-anak biar senang dia. Ini Bonadolok, Sitahuis, Kecamatan Sitahuis. Di sini ada tempat makan yang enak nanti di depan. Itu sekitar, kalau dari Sibolga itu sekitar 30 menit lah menuju tempat ini, tempat makan yang enak gitu. Ini tempat makan yang enak itu yang sebelah kanan itu, banyak mobil, lele goreng, lele bakar tuh, Rumah Makan Nasional Parumunan Nalambok nih. Itu tempat makan yang enak tuh. Dan ikannya fresh. Karena apa? Karena ikannya dipotong, disiangin, dan digoreng pada saat kita datang. Jadi kita datang, ditangkap, kemudian diolah untuk dimakan. Jadi mereka punya kolam sendiri, kolamnya itu di bawah, jadi kita makan di atas kolam gitu, pondokan gitu di atas kolam. Kolamnya airnya jernih karena ganti terus airnya, dan ikannya itu beranak pinak di situ. Itu aja ikannya, jadi nggak perlu mereka beli. Paling yang mereka beli itu ikan lele mungkin ya, karena nggak banyak katanya. Yang banyak kalau ikan nila, ikan mas itu diternak sendiri, semua diternak sendiri. Jadi enak, wah mantap itu, sambalnya mantap. Kemudian sayurnya sayur pucuk daun ubi kalau di sini. Kalau nasionalnya disebut daun singkong. Pucuk daun singkong itu yang mudanya itu, sama tangkai-tangkainya tuh direbus, cuman direbus doang gitu. Dikasih garam udah. Dan itu baru dipetik juga. Mereka punya kebun singkong juga di atas pondokan itu. Jadi semua alami gitu dari situ. Makanya enak tuh. Rame terus itu. Baru yang paling mantap satu lagi makanin jos itu. Jus mangga. Mantap jus mangga. Jadi kalau ke situ makan pasti pesannya jus mangga. Jadi kalau teman-teman mau ke situ pesan aja jus mangga. Gitu. Ikan bakar juga enak, ikan goreng juga enak, sambalnya enak, semua enak. Itu tempat favorit kami dulu, itu tempat makan-makan.
Oke teman-teman, sampai ketemu di video perjalanan selanjutnya. Bye.